106,6 menginspirasi Anda sahabat. Kembali lagi di Sentuhan Kalbu Spesial Ramadan yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Masih bersama dengan Alusta kita bersama Marco dari Muta SPD dengan tema tujuan hidup menurut Al-Quran. Baik, sahabat yang ingin bertanya bisa telepon 0811 626 106, SMS WhatsApp kami terima di 0812 625 106. Kita ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan. Baik, yang pertama ini ada hamba Allah di sini ingin bertanya. Masya Allah. Mau bertanya, Ustaz, kalau manusia memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kenapa kita juga dituntut harus habalum minan nas, Ustaz? Iya, terima kasih kepada hamba Allah penanya kita dari Semirik yang bertanya tentang kalau manusia tujuannya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kenapa ada habalum minan nas juga, ya? Karena memang ibadah ini, ya, tidak hanya tadi kita sebutkan dia bersifat khusus, sholat, zakat, puasa, ada juga namanya ibadah secara umum. Sebagaimana tadi kita jelaskan, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardohu qolan kana au fi'lan. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu perkataan dan perbuatan, maka itu adalah ibadah. Seperti misalnya berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, ikhlas berbuat baik karena hanya semata-mata mengharap ridho Allah bukan mengharap ridho manusia, maka ini termasuk juga sebagai ibadah. Karena memang di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, diantaranya bersifat jujur, termasuk diantaranya adalah menyampaikan amanah. Allah mengatakan innama ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya kamu diperintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Maka misalnya contoh nih, kalau Ustadz misalnya menitipkan kolak pisang nih misalnya sama Mbak Irin untuk disampaikan kepada seseorang, maka ini amanah. Nah, nanti saya akan tanya si seseorang tersebut, sampai nggak kolak pisangnya tadi misalnya. Kalau ternyata misalnya tidak sampai, berarti si hamba Allah tadi tidak menyampaikan amanah dengan hak kepada yang berhaknya. Maka walaupun kita sesama manusia, ini ada hubungan. Nah, karena kita sesama manusia adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan yang harus dijaga sesama hamba, yaitu sesama manusia, walaupun bukan seagama misalnya. Karena saudara itu ada saudara sebangsa, ada saudara semarga, ada saudara sedara, ada saudara sesuku. Maka saudara ini banyak. Maka hubungan-hubungan ini, baik itu hubungan saudara sebangsa, senegara, seagama, seakidah, seketurunan, maka ini semua harus dijaga. Harus kita berbuat baik sesama manusia. Ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai agama. Bahkan nilai agama adalah nilai yang tertinggi, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kan bukankah orang tua juga manusia yang sama dengan kita? Ya kan? Maka inilah ibadah. Oleh karena itu Allah yang memerintahkan. Maka kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia bukan hanya semata-mata karena dia dipandang baik, tetapi karena memang Allah yang memerintahkan. Sehingga kebaikan sesama hablum minan nas ini bernilai ibadah. Jadi kita berbuat baik kepada sesama bukan hanya perbuatan itu dinilai sekadar baik, tetapi karena memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dianggap baik atau tidak oleh manusia, tetapi kalau Allah sudah memerintahkan, pasti di dalamnya ada kebaikan. Maka hablum minan nas ini perlu kita jaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk dan tetangga sebagainya. Begitu Mbak Irin. Kalau begini Ustaz, kita kan harus hablum minan nas kan bukan hanya untuk orang yang seagama dengan kita. Iya, benar. Yang beda agama juga kan. Iya, betul. Iya. Gimana kalau misalnya seseorang yang bisa dibilang fanatik? Fanatik. Kalau untuk agama lain dia berasa tuh nggak boleh masuk dalam dunia saya misalnya. Iya. Nah, tapi kan seharusnya kita itu kan saling menghargai, menghormati gitu. Iya, benar. Yang seperti ini gimana? Iya, jadi sebenarnya kan toleransi nih berarti ya kan, toleransi sesama umat manusia. Ada sebagaimana tadi kita katakan, ada saudara sebangsa, semarga. Maka di dalam Islam toleransi itu jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka di dalam Islam toleransi itu kita diajarkan bagaimana misalnya bahwa seseorang bebas melakukan agama sesuai dengan apa yang dia percayai tanpa kita perlu terlibat di dalamnya. Itulah batas toleransi di dalam Islam. Nah, jadi silakan kita membebaskan agama-agama yang lain itu, mungkin yang tidak seagama dengan kita, mereka melaksanakan ibadah mereka juga tanpa perlu kita terlibat di dalamnya, terlibat dengan kegiatan agama mereka. Dan itulah makna toleransi di dalam Islam sangat jelas. Maka kebaikan itu di dalam Islam itu jelas, ya kan?
Selama kebaikan itu, selama toleransi itu tidak menyentuh pada perkara akidah, maka sah-sah saja. Termasuk muamalah ya. Termasuk muamalah, misalnya ada pertanyaan di sentuhan kolbu sebelumnya, misalnya bagaimana kalau ada orang yang non muslim membagikan takjil kepada umat yang muslim, ini sah-sah saja sebagai habalum minan nas, nggak ada masalah. Selama misalnya perbuatan-perbuatan itu tidak mengajak kita pada perkara-perkara yang dia sudah menyentuh pada ranah akidah, ranah keyakinan. Kalau dia tidak pada ranah keyakinan, maka boleh saja kita berbuat baik, saling tolong menolong, nggak ada masalah. Begitu Mbak Air yang bisa jelaskan. Berikutnya ada Bang Cepis dipanjang. Ya, silakan Bang Cepis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada amal yang paling berat timbangannya di akhirat. Iya. Amal apa kira-kira itu Ustaz, dan apakah betul sholat sunnah ba'da isya lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih? Mohon penjelasan. Berarti dua pertanyaan Ustaz. Iya, pertama amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Yang tadi yang kedua? Kemudian benarkah pahala sholat ba'da isya lebih besar daripada sholat tarawih? Iya, jadi kita jawab dulu nih pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, apakah nilai ada amalan yang timbangannya berat nanti di hari akhirat? Apa amalannya? Amalannya adalah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan zikir, membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Biasanya kalau orang habis sholat tarawih di beberapa masjid, di sebagian ada zikir ditambah dengan zikir la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu sepele memang, ya kan? Sedikit kalimatnya pendek, hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kalimat la ilaha illallah ini walaupun ringan di dalam lidah manusia, tetapi timbangan amalnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah amalan salah satu amalan yang berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai tentang apa tadi? Ba'da Isya. Apakah Ba'da Isya ini ada yang mengatakan pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih dan witir 11 rakaat. Ini benar ya, bahwa 2 rakaat sholat sunnah qobliyah Ba'da Isya lebih besar nilai timbangan amal pahalanya daripada sholat tarawih dan witir. Artinya apa ini Bang Cepis dan seluruh pendengar sentuhan kolom dirahmatin Allah? Jangan kita meninggalkan sholat sunnah qobliyah Ba'da Isya. Sebagaimana tadi kita katakan, jangan sampai kita mengajar amalan yang ternyata nilainya kecil dengan meninggalkan nilai yang sebenarnya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih pada Bang Cepis yang bertanya. Berikutnya ada Ranli ini. Iya, Bang Ranli, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sita Taring, maaf melenceng dari tema. Iya, silakan Bang Ranli. Ini menanyakan benar apa tidak ya Ustaz ya. Iya. Ada yang mengatakan saat dilarang membaca ayat kursi sehabis bangun tidur. Gimana itu Ustaz? Iya, dilarang membaca ayat kursi sehabis bangun tidur. Misalnya saya bangun, saya nggak boleh baca ayat kursi. Masya Allah. Iya, terima kasih pada Bang Randi dari Sita Taring ya, yang bertanya tentang ada yang mengatakan tidak boleh baca ayat kursi setelah bangun tidur. Setahu saya sampai hari ini belum pernah setahu saya nih ya, belum pernah saya menemukan ada dalil yang melarang orang misalnya untuk membaca ayat kursi. Yang ada justru malah kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Bahkan dia dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum tidur misalnya, dengan membaca ayat kursi sebagai bentuk zikir perlindungan agar kita tidak diganggu oleh setan ya. Oleh karena itu tidak benar pernyataan tadi, ada larangan yang mengatakan kita dilarang membaca ayat kursi setelah bangun tidur. Kalau bisa malah ditambah dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Demikian kepada Bang Ranli dari Sita Taring. Terima kasih. Ini di luar tema lagi. Iya, silakan. Ini seputar rumah tangga. Iya, nggak apa-apa, mantap. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Seorang suami Iya. tidak berusaha memberikan nafkah kepada keluarga. Iya. Malah katanya nafkah dalam keluarga ini tanggung jawab kami bersama.
Oh, tanggung jawab bersama suami istri ya. Jadi saya juga harus ikut berjuang untuk beli beras dan lauk-laukannya, Ustaz. Subhanallah. Bagaimana, Ustaz? Iya. Terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertanya tadi tentang bagaimana tentang tanggung jawab nafkah di dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan bahwa tanggung jawab nafkah di dalam rumah tangga itu tanggung jawab bersama antara suami. Suaminya begitu. Kata suami, ini suaminya ya, kola suami ya. Iya, jadi ini kan gini. Iya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Seorang suami tidak berusaha memberikan nafkah kepada keluarga, malah katanya, berarti kata suaminya, nafkah dalam keluarga ini tanggung jawab kami bersama. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada hamba Allah tersebut ya. Maka kita perlu merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-ridzalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang artinya kira-kira laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada wanita. Apa yang Allah lebihkan laki-laki daripada wanita? Yaitu Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki baik dari segi fisiknya, kekuatannya, kemampuannya mengemban amanah, kemampuannya menanggung beban. Maka laki-laki ini Allah berikan kelebihan. Nah, itulah kenapa kata Allah, laki-laki itu dijadikan sebagai pemimpin. Maka kalau kelebihan ini hilang, maka hilanglah kepemimpinan seorang laki-laki. Termasuk misalnya kemampuan di dalam menafkahi rumah tangga. Kalau ada laki-laki, ada suami yang hari ini hilang kemampuannya di dalam menafkahi rumah tangganya, maka hilanglah posisi kepemimpinannya di rumah tangga. Maka cacat kepemimpinan itu. Nah, sehingga hari ini banyak beralih kepemimpinan, kewajiban menafkahi istri dan anak-anak dari seorang suami kepada istri. Artinya ini kebalik begitu. Ini sudah jungkir balik. Kalau terjadi jungkir balik, maka kacaulah rumah tangga itu. Akhirnya apa? Akhirnya suami tidak punya tidak punya harga diri. Iya, tidak punya wibawa, tidak punya kehormatan di hadapan istri dan anak-anaknya begitu kan. Karena kehilangan kemampuan menafkahi. Maka fungsi suami di dalam menafkahi ini amatlah penting. Kewajiban yang amat besar, yang pahalanya juga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada suami yang dia menyempurnakan nafkah rumah tangga. Amat berdosa. Ya, pendengar sentuhan kolbu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat berdosa kalau ada seorang suami sebagai penanggung jawab di rumah tangganya, dia menyia-nyiakan amanah di dalam menafkahi rumah tangganya dengan hanya misalnya ngopi seharian di warung kopi gitu ya. Bukan salahnya warung kopi juga sebenarnya kan, tapi salahnya seseorang. Boleh saja seorang suami itu ngopi ya kan, tetapi jangan sampai acara ngopi tadi misalnya melalaikan tanggung jawabnya di dalam amanah menafkahi istri dan anak-anaknya. Silakan, nggak ada salah, kita ini ngopi. Ada seorang teman saya dulu dari Jawa itu, begitu dia nyampe di Sumatera, apa kata dia? Ustadz, kata dia, apa? Saya melihat orang di sini tuh enak. Maksudnya Mas, saya bilang, iya, saya pergi kerja, si bapak tadi di warung kopi pagi. Pulang saya istirahat siang kerja, dia di warung kopi juga, kata dia. Malam saya, sore pulang saya kerja, di warung kopi juga. Saya sampai bertanya, kata dia, apa sih bapak ini nggak kerja? Istrinya kemana? Lah, ternyata istrinya yang ke sawah, istrinya yang ke ladang. Ini kalau kami, kata dia, di Jawa, Ustaz, ini aib, kata dia. Aib kalau misalnya ada suami malah anteng saja duduk-duduk di warung kopi, ternyata malah si istri yang cari nafkah sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh pendengar kita. Maka ini amat berdosa menyanyiakan amanah. Dosanya besar loh ini. Dosanya amat besar. Seorang suami itu amat berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menyanyiakan amanah di dalam menafkahi rumah tangganya. Oleh karena itu tidak benar pernyataan si suami tadi yang mengatakan bahwa nafkah itu adalah tanggung jawab bersama. Enggak. Tetapi kalau mengurusi anak, itu tanggung jawab kita bersama. Pekerjaan rumah. Iya, pekerjaan rumah, ngepel gitu kan. Memang benar di dalam Islam itu istri itu tidak berkewajiban memasak, mencuci piring, membersihkan rumah. Memang ini tanggung jawab suami sebenarnya kan. Makanya memang kalau suami yang baik, kalau sudah melihat istrinya lelah, capek, ya nggak ada salahnya lah dibantu. Toh Nabi juga dulu, Nabi itu loh, Nabi bayangkan. Nabi itu bahkan menjahit pakaiannya sendiri yang robek, memperbaiki sandalnya yang rusak. Itu Nabi. Nah,
Nabi membantu meringankan tugas-tugas istrinya di rumah tangga. Begitu azan berkumandang, lalu Nabi menghentikan aktivitasnya. Kemudian beliau berangkat lagi ke masjid, lalu nanti membantu lagi tugas-tugas istri di rumah tangga. Meringankan tugas-tugas istri. Jadi tidak usah ada suami hari ini, wahai para suami, jangan kalian gengsi membantu tugas rumah tangga. Betul. Iya kan? Sampai misalnya, apa namanya itu, kalau ada suami yang bantu tugas istri di rumah tangga sampai ada yang ngejek, ini para suami. Apa katanya nih? Setir kiri satu. Yang kedua, apa katanya? Pakailah sarungmu katanya. Pakai got di masa lormi dohot rok katanya kan. Ente sudah berubah ini gitu. Seolah-olah kalau ada suami membantu istrinya di rumah tangga ini menjadi aib. Menjadi hal yang memalukan bagi para suami. Tidak. Justru nih, pendengar Santunan Kolbu, seorang suami yang membantu istrinya di rumah tangga, meringankan tugas-tugas istrinya adalah suami yang mulia. Demikian yang bisa saya jelaskan, Mbak Irin. Allah, ya Allah. Baik, kita dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Santunan Kolbu. Iya, Masya Allah. Iya, Pak Harahap ya Pak. Iya, silakan Pak pertanyaan. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Iya, silakan Pak Harahap. Iya. Iya. Iya, benar, Pak. Oh. Diamalkan, Pak ya. Iya. Iya. Ilmu tapi nggak diamalkan, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Masya Allah. Iya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak siapa? Pak Harahap dari Sadabuan yang bertanya bagaimana dengan ada orang yang dia sedikit ilmunya tetapi dia amalkan. Dengan ada pula orang yang dia banyak ilmunya tetapi tidak diamalkan. Maka ada pepatah yang mengatakan al-ilmu bila amalin kas-sajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ada pohonnya, tapi nggak ada buahnya. Ini kan tentu nggak bisa dinikmati, Mbak Airin ya. Oleh karena itu, hendaklah ilmu itu disertai dengan amal. Jadi, memang di satu sisi orang berilmu lebih tinggi daripada orang beramal. Itu benar. Nah, dikatakan bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu, ya, mendengarkan ilmu, menuntut ilmu, belajar tentang ilmu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, kalau ada nih misalnya orang dia sholat sunnah 1000 rakaat, maka orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu menunjukkan apa? Betapa tingginya posisi ilmu, betapa tingginya posisi seseorang yang dia menuntut ilmu atau belajar ilmu. Ya, ini memang benar bahwa orang yang belajar ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, jadi oleh karena itu lebih baik, lebih utama kalau misalnya walaupun ilmunya sedikit tetapi diamalkan daripada ilmunya banyak tapi nggak ada yang diamalkan. Nah, ini rugi. Sebagaimana tadi kita katakan, al ilmu bila amalin kas-sajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak ada buahnya. Demikian Mbak Irin yang bisa jelaskan ya. Kemudian saat ada juga ini Bang Maruli Sihombing. Iya, Bang Maruli Sihombing di Sigumuru. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Maruli. Iya, silakan. Kenapa ya sulit sekali untuk menjalankan amal yang baik? Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz agar tidak timbul rasa bimbang untuk menjalankannya? Iya, terima kasih Bang Maruli di Sigumuru yang bertanya tentang bagaimana agar amal itu bisa mudah. Biar kita nggak bimbang nih kalau misalnya berbuat baik, karena menurut Bang Maruli beramal baik itu sulit. Sulit, iya. Memang berbuat amal baik itu sulit, makanya pahalanya juga besar. Iya kan? Pahalanya siapa yang berbuat amal baik itu, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mudah tentunya hadiahnya bukan surga Mbak Irin, mungkin bisa jadi kipas angin, gayung. Atau gayung misalnya kan, gayung mandi misalnya. Nah, jadi untuk agar kita mudah dalam beramal itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia
adalah dengan mengikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan niat yang ikhlas. Jadi salah satu tips and triknya agar mudah dalam beramal ibadah dengan mengikhlaskan niat. Karena orang yang ikhlas di dalam ibadahnya tidak akan bisa digoda oleh setan. Salah satu orang yang tak bisa digoda oleh setan adalah orang yang dia beramal dengan niat yang ikhlas. Itu sulit untuk digoda oleh setan. Karena dia beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tipsnya adalah satu, niatnya ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang soleh. Sebagaimana lagu Obat Hati itu kan. Salah satu tipsnya, selain kita telah ikhlas niatnya, adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita keliru, lupa, lagi malas, lagi down, lagi turun semangat ibadahnya, ada teman-teman kita yang soleh-soleh yang akan mengingatkan kita. Demikian Bang Maruli yang bisa saya jawab. Kalau begini saat misal kita udah berbuat baik sebenarnya. Iya. Tapi ketika kita berbuat baik tuh nggak direspon. Nggak ada feedback gitu ya. Bukan feedback, Kalau feedback mungkin kita sudah berbuat baik, dia nggak membalas. Ini enggak. Kita udah berbuat baik, dia tidak mau menerima, nggak direspon. Pokoknya begitulah Ustaz. Jadi intinya karena sudah demikian, kita jadi udahlah nanti besok-besok ngapain lagi? Ngapain juga lagi berbuat baik sama dia begitu. Kalau seperti itu gimana? Iya. Memang ada sebagian yang nggak dipungkiri ya. Memang ada orang juga mungkin ya ada tipe yang begitu. Ketika dibaikin juga nggak ngeh gitu. Ya kan? Maka yang seperti ini sebenarnya ya kita hanya bisa mendoakan. Ya mudah-mudahan kebaikan yang telah kita lakukan kepada dia itu bisa membuat dia lebih baik lagi ke depannya, lebih bersahabat lagi, begitu ya. Walaupun memang misalnya ada orang yang ketika kita baikin tapi dia tidak memberikan respon yang baik, maka nggak ada masalah. Toh kita juga berbuat baik bukan karena mengharap kebaikan dari dia, bukan mengharap ridho dia, tetapi kita mengharap balasan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada masalah. Biarkan saja, kalaupun misalnya kita tidak bisa merubah sifat-sifat buruknya tersebut misalnya, maka kita cukup dengan mendoakan dia, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah baginya. Begitu yang saya. Jadi boleh kita setelah itu nggak usah berbuat baik lagi sama dia nih. Sebaiknya jangan begitu misalnya kan. Tetap saja kita berbuat baik misalnya ya. Tetap kita berbuat baik misalnya. Tapi kalau mungkin misalnya sampai ada seseorang menjadi toksik misalnya, justru malah merusak niat baiknya misalnya, mungkin lebih baik misalnya menunda dulu gitu, atau misalnya ya lebih mungkin ada lebih utama dan lebih baik daripada dia misalnya, atau yang lebih menghargai lah misalnya gitu kan. Tetapi bukan berarti kita dengan adanya begitu berhenti berbuat baik, tidak begitu. Iya. Berikutnya Ustaz. Iya, silakan. Ini mungkin fenomena Indonesia ya Ustaz. Iya, silakan. Saya tidak tahu di Sidimpun ada atau tidak. Mary di Sibangkual mau bertanya Ustaz. Iya. Kalau bulan puasa itu kan identik tadarus. Jadi kita udah biasa mendengarnya Ustaz dan senang. Tapi adalah daerah yang pemimpinnya membuat aturan kalau tarawih dan tadarus katanya tidak boleh pakai speaker luar, cuma boleh pakai speaker dalam. Itu gimana menurut dari Mary di Sebakua ya. Kita tahu bahwasanya tadarus Quran itu adalah hal yang baik dan banyak orang senang mendengarkan bacaan Quran. Karena memang Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Quran itu sebagai obat. Jadi mendengarnya saja sudah jadi obat itu. Loh, kok bisa ada misalnya kebijakan yang justru malah melarang ada pengeras suara begitu kan? Nah, ini bagaimana? Nah, tentunya memang pengeras suara ini supaya baik ya, memang harus diatur dengan baik gitu. Misalnya jangan sampai pula nanti ada suara speaker masjid itu justru malah nggak enak didengar telinga gitu karena speakernya rusak misalnya, atau amplinya rusak, atau hanya ada suara tajam nggak ada ngebassnya gitu kan. Ini hanya masalah teknis saja ya kan. Jadi memang tidak sebaiknya lah ada larangan-larangan yang melarang untuk ada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala seperti memperdengarkan bacaan Quran gitu kan melalui pengeras suara. Tapi memang pengeras suara ini juga harus diatur ya kan. Kira-kira pengeras suara itu dalam
ketinggian berapa atau iya radius speednya gitu ya kan, kekuatan suaranya itu biar enak didengar tuh bagaimana gitu kan. Jangan sampai pula ada kekuatan pengeras suara sampai bikin gendang telinga orang pecah, kan ini nggak baik juga gitu kan, malah jadi bencana gitu kan. Nah, ini diatur, mohon diatur misalnya kan, tapi nggak baik itu ya, tidak seharusnya ada larangan-larangan begitu, perlu kita pertanyakan. Padahal itu adalah termasuk sebagai syiar. Bukankah juga kebebasan beragama itu dijamin oleh negara gitu kan? Tidak semestinya ada larangan-larangan di dalam beribadah, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa toleransi itu adalah dengan membiarkan agama-agama, setiap agama di Indonesia itu melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada larangan-larangan. Jadi oleh karena itu perlu kita saling menghargai di dalam beribadah. Jadi tidak semestinya lah ada pemimpin yang buat kebijakan dia melarang ada syiar agama yang dibuat melalui pengeras suara gitu. Toh aman-aman saja kok, nggak usah ada begitu pun, baik-baik saja toleransi sesama umat beragama. Begitu Mbak Airin ya. Ya, untuk Mbak Didi Bangko yang sudah Ya. bertanya. Sahabat mendekati pukul 18. Oh iya, sudah pukul 18. Iya, insya Allah. Nggak terasa. Iya, Ustaz. Kita sebentar lagi akan jelang berita utama. Selepas berita utama akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana. Sahabat ini tetaplah bersama kami di Sentuhan Kalbu Spesial Ramadan yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Iya, Masya Allah.